Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya di instrumen pengukuran listrik. Pada materi kuliah instrumen pengukuran listrik kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar konsep besaran listrik. Pada pertemuan keempat ini, kedepannya saya akan membahas tentang konsep dasar dari besaran listrik. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Oke? Pada pertemuan keempat ini, saya akan membahas tentang konsep dari hukum Ohm. Nah, hanya konsep hukum Ohmnya. Bukan berarti hanya konsep hukum Ohm yang ada pada komponen listrik. Ada banyak konsep yang lain. Tetapi, pada penjelasan saya kali ini, saya akan memperdalam tentang konsep hukum Ohm. Karena inilah konsep dasar dari komponen listrik yang kedepannya akan kita pelajari. Mungkin semuanya sudah memahami, sudah mengetahui, tetapi hakikat dari setiap komponen itu mungkin adik-adik masih perlu mempelajarinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan itu sendiri. Di mana berbicara tentang kelistrikan, maka dapat kita temukan bahasa yaitu arus listrik. Yang kedua itu ada disebut arus elektron. Nah, hati-hati nih, jangan sampai menganggap arus elektron dan arus listrik itu sama, karena arus listrik dan arus elektron itu pada hakikatnya berbeda dan sangat berbeda. Perbedaannya apa? Oke, kita akan kaji. Arus listrik itu adalah aliran muatan, yang bergerak di antara dua titik. Nah, di sini ada kata aliran muatan, tapi muatan yang dimaksud di sini adalah muatan positif. Oke? Jadi aliran muatan positif yang bergerak di antara kedua titik. Untuk arus elektron adalah aliran elektron yang bermuatan negatif yang bergerak di antara dua titik. Nah, munculkan perbedaan pertamanya yaitu yang pertama arus listrik membawa muatan positif, sedangkan arus elektron membawa muatan negatif, yaitu elektron. Oke, lanjut. Di sini ada kata dua titik. Nah, sama-sama dua titik, tapi dua titik ini berbeda antara arus listrik dan arus elektron. Loh, kok bisa, Pak? Iya, karena ada potensial tinggi dan ada potensial rendah. Artinya ada yang kelebihan elektron dan ada yang kekurangan elektron. Karena muatan positif juga di sini sebenarnya dalam fisika inti biasa disebut proton. Tapi hakikat dari proton itu adalah elektron juga. Hanya saja elektron yang kelebihan muatan. Sedangkan elektron itu adalah elektron yang kekurangan muatan. Oke, untuk arus listrik bergerak di antara dua titik itu dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, sehingga bisa digambarkan arah arus itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron itu dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Jadi arah elektron berlawanan dengan arah arus listrik. Nampak perbedaannya bukan? Jadi bisa digambarkan arus listrik itu bergerak dari kutub positif ke negatif pada rangkaian, sedangkan elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Karena adanya potensial tinggi dan potensial rendah, maka dapat dirumuskan atau dapat digambarkan bahwa terdapat beda potensial. Nah, ada perbedaan antara potensial tinggi dan potensial rendah disebut beda potensial. Beda potensial di antara dua titik inilah yang disebut tegangan listrik. Nah, komponen pertama sudah muncul nih dari hukum Ohm, yaitu tegangan listrik. Jadi di dalam aliran suatu arus listrik ada tegangan listrik, yaitu arus mengalir dari adanya potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, di mana potensial tinggi dan rendah itu merupakan beda potensial dari suatu tegangan. Jadi, bisa dikatakan di mana ada aliran listrik atau aliran muatan, di situ ada tegangan. Ini ada elektronnya.
Saya menyebut saja elektron positif ya, elektron yang kelebihan muatan gitu ya. Tidak usah saya menyebut kata proton, biar lebih enak kedengarannya. Elektron positif, atau ada yang kelebihan muatan dan ada elektron yang kekurangan muatan. Arah arusnya dari mana? Yang mana potensial tinggi? Yang kelebihan itulah potensial tinggi dan yang kekurangan itulah potensial rendah, sehingga arah arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, arah elektronnya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Paham kan sampai di sini? Nah, coba kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini muatannya kelebihan 4. Di sebelah muatannya juga kelebihan 4, sama-sama positif nih. Tidak ada negatifnya. Ada enggak arus yang mengalir? Nah, pada konsep ini tetap ada arus yang mengalir. Kenapa? Tapi positifnya hanya 2, sedangkan di sini memiliki jumlah muatan kelebihan itu 4. Sehingga muatan yang kelebihan ini menjadi potensial tinggi dan yang kelebihan hanya 2 menjadi potensial rendah. Jadi, elektron atau arus listrik akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi tetap ada arus yang mengalir. Pada hakikatnya ini, yang plus 2 ini menjadi kekurangan elektron karena di sebelahnya ada yang kelebihan melebihi kelebihan dirinya. Oke? Karena sama-sama positif. Nah, bagaimana kalau negatif semua nih? Ada yang cuma 2 minusnya dan ada yang cuma 4. Nah, mana yang potensial tinggi? Ingat, hati-hati ya. Jangan lihat asal banyak tanda-tanda di dalam dianggap potensial tinggi. Tidak. Nah, kalau dia elektronnya minus atau kekurangan, maka yang paling sedikit kekurangannya itulah potensial tinggi. Di sini ada minus 2, di sini ada minus 4, artinya dia kekurangan 4 elektron, sedangkan di sini cuma kekurangan 2. Berarti yang lebih besar adalah yang kekurangan 2. Sehingga potensial tinggi itu berada di sini, sedangkan potensial rendah berada di sini yang kekurangan minus 4. Sehingga arah arus bergerak dari potensial tinggi, yaitu ini, ke potensial yang rendah. Oke, lanjut. Karena di sini ada arus listrik. Ketika ada arus listrik, maka sudah pasti ada arus elektron. Nah, sehingga muncul yang disebut kuat arus listrik, di mana kuat arus listrik itu adalah jumlah muatan yang bergerak setiap saat. Artinya jumlah muatan yaitu elektron yang bergerak setiap detik, setiap waktu, setiap satuan waktu. Sehingga dapat dirumuskan kuat arus listrik sama dengan Q per T, jumlah muatan yang bergerak per detiknya. Nah, karena elektron itu juga adalah muatan, maka elektron juga bergerak setiap saat, sehingga bisa dirumuskan pada persamaan kedua kuat arus listrik, yaitu I sama dengan jumlah elektron setiap detiknya, di mana besar elektron itu sama dengan 1,6 dikali 10 kurang 15 kolom. Oke, jadi anggaplah dalam waktu 1 detik mengalir 2 elektron. Maka 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 15 kolom, itulah besar kuat arus listriknya. Nah, di sini arus listrik itu kan dari positif ke negatif. Sedangkan arus elektron dari negatif ke positif, atau dari potensial rendah ke potensial tinggi. Artinya berlawanan arah. Jika tidak ada elektron yang bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi, maka arus itu pun tidak akan muncul. Begitupun ketika tidak ada arus yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka arus elektron itu pun tidak ada. Sehingga kedua komponen ini berjalan secara bersamaan atau saling berlawanan arah, tetapi saling membutuhkan. Di mana ada arus listrik bergerak, di situ ada arus elektron yang bergerak pula. Tetapi anehnya dia saling membutuhkan,
tetapi tidak dapat bertemu langsung. Bertemu langsung maksudnya gini, pada sebuah rangkaian kita tidak memberi dia hambatan kah, atau kapasitor, atau komponen lainnya. Kita langsung hubungkan dalam sutas kabel kutub positif dengan kutub negatif, maka terjadi korslet atau biasa meledak. Nah gitu kan, meledak dia kan. Nah, untuk menghindari hal itu maka diletakkanlah komponen yang mengantarai antara arah elektron dengan arah kuat arus listrik itu sendiri. Komponen itu bisa kapasitor, bisa resistor, bisa dioda, bisa transistor. Intinya komponen listrik. Yang penting jangan sambungkan dengan komponen bukan listrik ya. Maka arus tidak akan mengalir. Oke? Anggaplah adik-adik memasangnya pada sebuah kayu kering lagi, maka hambatannya terlalu besar sehingga arus itu tidak dapat menembus kayu itu atau melewati kayu itu. Karena pada prinsipnya arus itu menggerakkan elektron. Arus itu bergerak untuk membuat elektron bergerak. Oke? Nah, karena arus listrik dan arus elektron ini harus diberikan komponen sebagai perantara, yaitu kita mengambil contoh yang pada umumnya yaitu resistor. Nah, di mana resistor itu adalah penghambat. Jadi kalau namanya juga penghambat, ya menghambat pergerakan apa? Pergerakan arus listrik, pergerakan aliran muatan, dan pergerakan arus elektron. Oke? Nah, contoh nih, kuat arus listrik berdasarkan rangkaian. Ini kan ada tegangan sumber dan ada hambatan. Terus ada arah elektron dari kutub negatif, itulah pergerakan elektron. Dan dari kutub positif itulah pergerakan kuat arus listrik. Ingat, I itu bukan arus listrik ya. Arus listrik itu adalah aliran muatan. Sedangkan I itu adalah kuat arus listrik. Jumlah muatan yang mengalir setiap saat. Jadi, ada 3 komponen penting di mana kuat arus ini berlawanan arah dengan arus elektron. Ada tegangan sumber dan dia melewati satu komponen listrik yang disebut hambatan. Ketiga komponen ini, tegangan listrik, kuat arus listrik, resistor, saling berkaitan. Sehingga hukum Ohm merumuskan bahwa kuat arus listrik itu sendiri dapat dijabarkan sebagai tegangan per hambatan atau I sama dengan V per R. Sedikit kita simpulkan. Nah, arus listrik adalah arus muatan positif yang bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan arus elektron adalah aliran elektron yang bermuatan negatif yang bergerak di antara 2 titik, yaitu potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi. Adanya potensial rendah dan potensial tinggi inilah yang disebut beda potensial, di mana beda potensial antara 2 titik itu disebut tegangan listrik. Oke? Karena ada arus yang mengalir dan ada arus elektron yang bergerak dari 2 titik, maka muncullah yang disebut kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan Superman? Bukan. Kekuatan arus listrik, yaitu jumlah muatan yang mengalir setiap saat, dapat dirumuskan secara matematis, yaitu I sama dengan jumlah muatan per detiknya. Karena muatan itu juga adalah elektron, sekalipun dia kelebihan itu juga adalah elektron, hanya saja muatannya kelebihan, maka bisa dirumuskan kuat arus listrik itu sama dengan jumlah muatan elektron atau jumlah elektron per detiknya atau setiap saat. Hukum Ohm menjabarkan bahwa I sama dengan V per R. Nah, saya pikir ini pertemuan keempat kita. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like dan subscribe. Mungkin demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.